بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن قديم الإحسان ذي الكبرياء والسلطان، وصلى الله وسلم على سيد الإنس والجان حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أهل الهدى والعرفان، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم وضع الميزان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وأوحى الله إلى بعض أنبيائه عليهم السلام, dan mewahyukan Allah kepada sebahagian nabi-nabinya alaihimussalam. Qul, Allah mengatakan kepada nabi itu, qul, katakanlah, liqaumika, bagi kaummu, la yadkhulu madakhila a'da'i, janganlah mereka itu, yakni kaummu, masuk ke tempat-tempat yang dimasuki oleh musuh-musuhku. Dilarang untuk memasuki tempat-tempat yang di situ banyak musuh-musuh Allah. Siapa sih musuh Allah itu? Musuh Allah mulai dari orang yang ingkar akan keberadaan Allah, yaitu orang-orang kafir, sampai kepada orang-orang yang percaya kepada Allah tetapi dia membangkang perintahnya, justru malah melanggar larangannya, atau yang disebut dengan orang-orang fasik. Tempat yang dimasuki oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang fasik ini jangan sampai dimasuki oleh kaummu, kata Allah. Jangan sampai dimasuki oleh umatmu, kata Allah kepada salah seorang nabinya. Dilarang kita memasuki tempat-tempat yang dimasuki oleh musuh-musuh Allah, para pelaku maksiat, para orang-orang kafir. Diskotik, tempat-tempat pesta dan hiburan malam, tempat-tempat perjudian, pesta-pesta pantai yang di dalamnya itu banyak para pelaku maksiat, baik dari orang fasik sampai kepada orang kafir. Mereka adalah a'da'ullah, musuh-musuh Allah. Kalian jangan ikut-ikutan masuk ke tempat itu. Wala yalbasu malabisa a'da'i, dan suruh mereka jangan sampai memakai pakaian-pakaian musuh-musuhku. Apa sih pakaian-pakaian musuh Allah? Pakaian yang apabila dikenakan maka aurat kita kelihatan, maka itu jangan kamu pakai, karena itu adalah pakaian-pakaian musuh Allah. Yang mendesainer, yang merancang itu orang-orang kafir, lalu kemudian dipromosikan oleh mereka melalui para pemain bola, melalui para penyanyi-penyanyi mereka. Lalu orang-orang muslim melihat dan menganggap itu adalah indah, kemudian dijual di pasaran, dibeli olehnya. Padahal pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh musuh Allah.
pakaian yang dikenakan oleh orang kafir dan orang-orang fasik. Dia tidak sadar bahwa pada saat itu ketika ia mengenakan pakaian tersebut, ia telah meniru-niru orang fasik dan orang kafir tersebut. Wal'iyadzubillah. Itu pakaian-pakaian musuh-musuh Allah jangan sampai dipakai oleh umatmu. Ini larangan Allah kepada kaum atau umat sebahagian nabi yang Allah wahyukan kepadanya. Wala yarkabu marakiba a'da'i, dan janganlah mereka itu mengendarai kendaraan-kendaraan musuh-musuhku. Jangan ikut-ikutan numpang di mobil yang akan dibawa ke tempat-tempat haram. Karena mobil tersebut halal, tapi karena berhubung yang menumpanginya, yang membawa dan menyetirnya adalah orang-orang fasik, kemudian ia akan pergi ke tempat-tempat haram, maka tumpangan atau mobil itu sekarang milik mereka. Kamu jangan ikut numpang di situ. Dan itu ada baiknya. Sebab jika murka Allah Ta'ala turun, maka apabila terjadi kecelakaan, kamu yang ikut-ikutan naik di mobil tersebut juga kena imbasnya. Wal'iyadzubillah. Jadi kalau mau menumpang di kendaraan, lihat dulu ini milik musuh Allah apa tidak. Ini milik orang fasik atau milik orang baik. Kalau sekiranya yang kamu tumpangi itu adalah kendaraan orang-orang fasik, yang tentunya mereka akan bawa ke tempat-tempat yang tidak baik, jangan ikut-ikutan di sana. Meskipun ia adalah temanmu, meskipun ada rasa tidak enak di hatimu, tetap tolak. Lebih baik tidak enak sama dia. Lebih baik tidak enak sama dia, tapi enak sama Allah, daripada tidak enak sama Allah, enak sama dia. Naudzubillah. Tuhanmu lebih kamu utamakan daripada makhluk. Tuhanmu lebih utama untuk kamu cari keridhaannya daripada makhluk. Wala yat'amu mata'ima a'da'i, dan jangan sampai memakan di tempat makanan-makanan musuh-musuhku. Di warung-warung makan musuh-musuhku. Jangan ikut-ikutan makan di sana. Di warung malam, di warung remang-remang, ditemani wanita-wanita pelacur, jangan ikut-ikutan kamu mampir di sana. Ini larangan dari Allah kepada sekelompok umat yang ada di zaman dahulu. Umat salah seorang nabi yang ada di zaman dahulu. Kenapa kalau itu dilakukan? Kalau masuk ke tempat yang dimasuki oleh musuh Allah, memakai pakaian-pakaian yang dikenakan musuh Allah, ikut numpang di kendaraan musuh-musuh Allah, makan di tempat makan musuh-musuh Allah, kalau itu dilakukan, fayakunu a'da'i kama hum a'da'i, maka jadilah mereka itu musuh-musuhku sebagaimana mereka orang-orang kafir, orang-orang fasik tadi adalah musuh-musuhku. Kamu akhirnya jadi musuh Allah Ta'ala juga, karena Allah murka sama mereka. Kamu malah menemani mereka. Innakum idzan mithluhum, kalau begitu kamu sama seperti mereka. Karena mereka musuh Allah, dimurka oleh Allah, kamu pun menjadi musuh Allah dan ikut dimurka oleh Allah. Wal'iyadzubillah. Ini anjuran kepada kita untuk berhati-hati dalam melangkah. Kalau mau masuk ke sebuah tempat, pertimbangkan baik-baik. Ini tempat orang baik atau tempat yang biasa diduduki oleh orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Jika iya, jangan kamu masuki tempat itu. Begitu. Tapi jika ini adalah tempat biasa-biasa saja, apalagi itu adalah tempat orang baik, silahkan kamu masuk. Atau memakai pakaian, lihat dulu ini pakaian siapa, pakaian orang kafir atau pakaian orang munafik. Jika iya, jangan kamu ikut kenakan.
Tapi jika ini adalah pakaian biasa-biasa saja, apalagi itu adalah pakaian orang baik, silahkan kamu pakai. Kadangkala lambang-lambang di pakaian itu juga berpengaruh. Banyak kadangkala lambang Dajjal, pakaian yang berlogo mata satu, simbolis Dajjal laknatullah alaih. Orang Islam juga ikut memakainya. Ada kalanya pakaian yang berlambangkan palu dan celurit. Lambang apa itu? PKI. PKI orang kafir bukan? Kafirnya kafir lagi. Masih mending orang Nasrani sama Yahudi. Mereka masih punya Tuhan. Kalau komunis gak punya Tuhan, Duhuriyah. Kamu pakai simbolis mereka di dalam pakaianmu. Mereka musuh Allah, kamu pun jadi musuh Allah nantinya. Hati-hati kalau beli baju. Kadang samar gak kelihatan. Pas diamati ternyata gak lambang palu dan celurit. Pas diamati ternyata lambang mata satu, Dajjal. Macam-macam. Pas diamati kadang ada gambar salibnya. Misalnya pakaian orang kafir. Nah itu jangan kalian pakai. Atau tidak ada simbol yang macam-macam, tetapi jika dipakai aurat kita kelihatan, jangan dipakai juga, karena itu adalah pakaian-pakaian musuh-musuh Allah. Begitu pula kendaraan yang akan ditumpangi, lihat-lihat dulu, ini mobil orang baik-baik atau mobil orang yang tidak baik. Kalau mobil orang yang tidak baik kamu tumpangi, kamu akan dibawa oleh dia ke tempat yang tidak baik. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba ada mobil lewat, mampir menyinggahi kita. Empat kah? Siapa orangnya? Lihat dulu. Oh, ternyata si Utuh yang ketujuh ke diskotik. Ternyata si Anang yang ketujuh pesta narkoba. Jangan ikut kamu. Oh maaf, saya lagi sedang ada kesibukan. Gitu aja, cari alasan. Jangan, barang enak aja 4. Sudah kena kamu. Dibawa ke diskotik, dibawa ke hiburan malam, dibawa ke pesta narkoba. Akhirnya kamu ikut-ikutan di situ. Tapi kalau misalkan yang singgah menawarkan kepadamu tumpangan adalah orang baik-baik, orangnya rajin hadir ke majlis, orangnya senang hadir ke acara maulid, ikut saja kamu ke situ. Karena kamu akan dibawanya ke majelis-majelis ilmu dan akan diajaknya hadir ke majelis-majelis maulid atau majelis-majelis zikir lainnya. Ini kita harus bijak, harus penuh pertimbangan. Makan juga diajak orang ke rumah makan apa ini? Rumah makan tempat wanita-wanita penghibur, warung makan di situ banyak pelacur. Jangan mampir di situ, cari yang baik-baik. Atau jangan-jangan ini rumah makan non muslim. Akhirnya nanti di situ bercampur baur antara daging yang halal dengan daging yang haram, kamu tidak tahu. Hati-hati juga. Apalagi di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya adalah non muslim. Hati-hati kalau masuk ke rumah-rumah makan, ke tempat-tempat makan. Jangan-jangan ini tempat makan yang biasa disinggahi oleh orang-orang yang biasa makan daging yang haram bagi kita orang muslim. Babi misalnya, anjing misalnya. Jangan mampir di situ, hati-hati. Enggak, saya akan mampir di situ menunya ayam. Dan kalaupun daging sapi, bukan babi. Iya, betul. Sapinya halal, daging sapinya halal, ayamnya halal. Tapi wadah tempat menampung masakan, piringnya, mangkoknya, pancinya, jangan-jangan digabung sama orang non muslim itu. Karena dia orang kafir, non muslim, mana mengerti tentang hukum najis, mana paham tentang halal haram yang berlaku dalam agama kita. Orang dia bukan muslim, dia kira dagingnya aja yang haram, nggak boleh dimakan orang muslim. Padahal bumbu-bumbu yang bercampur dengan daging itu
Sama hukumnya seperti daging tersebut. Pancinya, piringnya, mangkoknya sama ketika daging-daging tersebut sudah pernah dimasukkan ke dalamnya. Sedangkan kita tahu orang-orang kafir ini tidak mengerti cara membersihkan najis mughalladzah. Ya kalau setelah dia pakai buat wadah daging babi, setelah itu dibersihkan 7 kali cucian, salah satunya dicampur dengan tanah. Kalau dia paham, mana mengerti orang kafir, non muslim mana paham mereka cara membersihkan najis mughalladzah. Orang-orang Islam saja kadang nggak ngerti sebahagian karena tidak belajar, apalagi orang yang jelas-jelas non muslim. Nah, ini hati-hati juga kita, apalagi di kota-kota banyak rumah makan yang tidak jelas, yang kadang-kala menu masakannya bercampur dengan daging yang tidak halal, bercampur daging sapi, kadang menunya daging babi. Jangan masuk di tempat itu walaupun yang kamu pesan adalah daging sapi, karena mangkok-mangkoknya, piring-piringnya mereka nggak ngerti cara menghilangkan najis mughalladzah. Tangan mereka pun belum tentu dibersihkan sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah karena najisnya mughalladzah, najis anjing dan najis babi. Najasatul khinziri mithlul kalbi tughsalu sab'a marratin biturbi. Di dalam Zubat disebutkan najasatul khinziri mithlul kalbi, najis babi sama seperti najis anjing. 2 hayawan ini beda sendiri najisnya dibandingkan binatang-binatang lain. Tughsalu sab'a marratin biturbi, dibasuh 7 kali dengan dicampur tanah, salah satu di antara basuhan yang 7. Entah itu basuhan pertamakah yang dicampur dengan tanah, setelah ainnya hilang, setelah benda najisnya hilang, bau, warna dan rasa, atau di basuhan yang kedua, ketiga, sebelum akhir, atau di basuhan yang terakhir, sah. Yang penting di antara 7 basuhan itu, setelah sifat-sifatnya hilang, itu ada yang dicampur dengan tanah. Kalau tetap kamu melakukan itu, kamu juga menjadi musuh-musuhku sebagaimana mereka adalah musuhku. Na'udzubillah. Siapa yang bisa bermusuh-musuhan dengan Allah Ta'ala? Makhluk mana yang berani bisa menentang dan bermusuh-musuhan dengan Sang Pencipta langit, bumi dan isinya, Sang Pencipta alam semesta dan seluruh jagat raya? Mau kemana pergi? Mau bermusuh-musuhan sama Allah? Jangan hidup di bumi lagi, jangan hidup di langit lagi. Mau kemana? Tidak akan bisa pergi. Wa auhallahu ila Dawud alaihi salam, dan Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, kun bi musta'nisan wa min siwaya mustauhisha. Jadilah engkau wahai Daud denganku menjadi tenang. Maksudnya kamu jadilah tenang denganku. Wa min siwaya mustawhishan, dan daripada selainku engkau terasa asing. Nah, bisa nggak kayak gitu? Ini nasihat Allah kepada Nabi Daud agar selalu tenang bersama Allah dan merasa asing bersama makhluk. Kalau bersama Allah tenang, tapi kalau bersama makhluk ya agak sedikit asing gitu. Bisa nggak kayak gitu? Kalau kita kan terbalik, biasanya kalau sorangan aja tuh sunyi, sumpek, kederami. Pas berteman dengan kawan-kawannya baru terasa nyaman, terasa rami. Berarti hati kamu masih belum terpaut dengan Allah. Ini belum ma'rifat lagi. Orang ma'rifat itu di saat sendirian justru malah dia tenang, nyaman. Kenapa? Karena dia selalu bersama Allah. Nah, ketika bersama orang banyak dia agak sedikit merasa asing. Kenapa? Karena terbiasa nyaman dengan Allah, datang orang banyak. Terbiasa berduaan dengan Allah, datang orang banyak. Akhirnya dia merasa agak sedikit terganggu dan merasa asing. Ini orang yang benar-benar ma'rifat. Kalau kita kebalikannya, justru kalau sendirian, padahal dia pada saat itu sedang berduaan dengan Allah, dia malah merasa
sumpek, merasa tidak nyaman dan asing. Kata Rami, sunyi, baik aku ke rumah si Ano, baik aku berjalanan ke Ano, baik aku tulak ke pasar, baik aku tulak ke mall. Wah, kamu masih belum ma'rifat. Ramenya ketika bertemu dengan makhluk, sepinya ketika sedang sendirian. Padahal ketika kamu sedang sendirian itulah kamu sedang berduaan dengan Tuhanmu. Mestinya di saat kamu berduaan dengan Tuhanmu, kamu lebih merasa nyaman daripada di saat bersama dengan kebanyakan makhluk. Harusnya begitu. Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami ketika mengomentari tentang fatwa atau tentang hadis al-musafiru syaitan wal musafirani syaitanan was salasatu rakbun. Orang yang bepergian sendiri ini syaitan. Artinya dia tidak akan luput dari godaan syaitan. Kalau mau pergi ke tempat yang jauh, jangan sendirian. Kalau sendirian kamu mudah digoda dan dipengaruhi oleh syaitan. Gara-gara sendirian akhirnya diajak setan ke tempat maksiat karena dia merasa dia sendirian, uang banyak, nggak ada yang ngelihat, akhirnya pergi ke tempat maksiat. Wal musafirani syaitanan, dan dua orang yang sedang bepergian masih setan itu. Artinya masih tidak aman daripada pengaruh setan. Dia tidak ada pikiran macam-macam, temannya yang satunya kadang yang ngajak. Mending kita mampir di sini. Di sini gadisnya cantik-cantik. Kada ada juga yang tahu kita berduaan aja nih. Iyalah. Wassalasatu rakbun, dan 3 orang baru ini disebut dengan musafir, rakbun, disebut dengan para pengendara. Ini tidak dimakruhkan lagi. Jadi kalau sendirian makruh karena tidak aman dari pengaruh syaitan. Bepergian ke tempat jauh berduaan saja juga makruh karena tidak aman daripada syaitan. Tapi kalau 3 orang atau bahkan lebih, insya Allah aman. Biasanya kalau ada yang ngajak tidak baik, yang satunya mendukung, yang satunya tidak. Oh jangan. Bapak kita nih hendak ke tempat baik, masa mampir ke tempat yang tidak baik? Nah, ada yang negur. Jadi makruh kalau sendirian dan hanya berdua. Kalau 3 atau lebih baru tidak makruh. Maka Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan illa, ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan. Ini tidak mutlak kata beliau, ada pengecualian. Illa man istanasa qalbuhu billah, kecuali orang yang hatinya selalu nyaman dan tenang dengan Allah. Ini walaupun dia pergi ke tempat yang jauh dan sendirian tidak makruh. Kenapa? Karena ketika ia sendirian dia tidak merasa bahwa dirinya sendirian. Hatinya selalu bersama dengan Allah. Itulah yang biasa dilakukan oleh para darwish di zaman dahulu. Itulah yang dilakukan oleh para sufi ketika mereka mengembara, mencari ilmu, mencari sanad, mencari tariqat, mencari guru. Para darwish, para pengembara, para sufi zaman dahulu kadang pergi sendirian. Kenapa tidak makruh? Karena hatinya selalu bersambung dengan Allah. Orang yang hatinya selalu bersambung dengan Allah, mana mungkin akan terlintas di dalamnya untuk bermaksiat. Orang hatinya selalu terhubung dengan Allah. Orang yang kayak gini nggak makruh lagi. Abul Hasan Asy-Syadzili kadang pergi sendirian mengembara. Sufyan Ats-Tsauri kadang sendirian mengembara. Orang zaman dahulu darwish. Itu hatinya sudah terhubung sama Allah, sudah terkoneksi sama Allah, sehingga tidak ada was-was syaitan yang bisa menggodanya. Kalau sudah kayak gitu kamu silahkan pergi sendirian gak apa-apa. Tapi kalau masih kayak kerupuk, hatinya, imannya masih kayak kerupuk, jangan dululah sendirian. Akhirnya nanti dibujuk dan digoda oleh syaitan. Apalagi duitnya ada, tempatnya tersedia, tertutup, mampir nanti ke sana. Na'udzubillah min dzalik. Itulah hebatnya dan keistimewaan orang yang hatinya selalu terhubung dengan Allah.
Makanya Nabi Daud dinasehati seperti itu sama Allah. Ya Daud, wahai Daud, qul lis-siddiqina min ibadi bi falyafrahu wa bi dzikri falyatana'amu. Wahai Daud, katakan kepada orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang sungguh-sungguh, khusus kepada mereka yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan ridhonya Allah, sampaikan min ibadi, dari segenap hamba-hambaku, bi falyafrahu, denganku hendaknya mereka itu gembira. Artinya mereka bergembira ketika mereka bisa menjalankan perintahku. Hendaknya mereka itu bergembira ketika mereka sedang melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepadaku. Suruh mereka gembira di saat itu. Kita sekarang sedang duduk di masjid dengan niat i'tikaf, ditambah lagi menuntut ilmu agama. Ini dengan Allah, karena Allah. Bergembiralah kita di tempat ini. Nyaman, santai, betah. Itu arti bergembira dengan Allah. Merasa nyaman, merasa betah. Ketika majelis taklim libur, merasa sepi, sunyi, kerindangan, keganangan, kapan majelis dimulai lagi? Ini berarti benih-benih bahagia karena Allah sudah ada di hati. Sepi rasanya ya. Sudah kurang lebih 3 minggu nggak ada pengajian misalnya, hampir sebulan nggak ada pengajian, sepi banget. Kapan ya dimulai lagi? Ini benih-benih bahagia karena Allah ada di hati. Tapi ada juga yang acuh tak acuh, mau majelis mau tidak nggak peduli. Yang penting saya dapat ikan, yang penting saya dapat uang, kasihan. Itu namanya senangnya dengan dunia. Perintah Allah, pesan Allah kepada Nabi Daud, gembira denganku, bukan dengan dunia. Bukan gembira karena dapat uang, bukan gembira karena berhasil mendapatkan jabatan, bukan gembira karena berhasil meraih harta kekayaan, bukan. Tapi bi denganku, kata Allah. Senangnya rasanya saya tadi bisa sholat asar berjamaah. Nah ini senang karena Allah. Senangnya rasanya ketika saya dapat bersilaturahim kepada orang tua saya, kepada guru saya, kepada sahabat dekat saya. Ini gembira karena Allah. Itu perintah Allah kepada Nabi Daud, bi falyafrahu, denganku hendaknya tuh mereka orang-orang yang siddiqin, yang sungguh-sungguh, yang betul-betul jujur ingin sampai kepadaku dari segenap hambaku. Katakan kepada mereka agar bergembira denganku, bukan dengan yang lainnya. Wa bi dzikri falyatana'amu, maka dan dengan zikir kepadaku hendaknya mereka semua menikmatinya. Suruh tuh hamba-hamba yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan keridhoanku agar menikmati zikirku. Membaca suratul Waqiah adalah kalamullah, surah daripada surah Al-Quran. Kita nikmat membacanya. Berarti benih-benih menikmati zikrullah ada pada saat itu. Ketika menghadiri acara tahlilan, masing-masing di antara kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu adalah zikir kepada Allah. Kita merasa nikmat ketika mengucapkannya, hati terasa tenang ketika mengucapkannya. Ini berarti kenikmatan ketika mengingat Allah itu ada di hati. Begitu. Ya Daud, wahai Daud, habibni ila ibadi. Habibni, jadikanlah aku dicintai, ila ibadi, kepada hamba-hambaku. Daud, buat hamba-hambaku ini cinta kepadaku. Bagaimana caranya? Jadi aku ini menjadi dicintai oleh mereka. Nah, ini perintah untuk dakwah. Hakikat dakwah itu tahu nggak? Mengajak hamba-hamba Allah kepada Allah, itu dakwah. Taqribul ibad ila rabbil ibad, mendekatkan hamba-hamba Allah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Itu arti dakwah. Mengajak orang kepada
Allah. Itu arti dakwah. Bukan mengajak orang kepada dirinya. Ini salah. Bukan dakwah itu. Itu namanya mengajak orang kepada nafsu kamu. Di sini banyak kekeliruan yang terjadi. Ketika dia mengajarkan ilmu tapi mengajak orang kepada dirinya, bukan kepada Allah. Akhirnya menghina orang lain, merendahkan orang lain. Buat apa kamu berguru sama si fulan? Mending berguru sama saya. Apa fulan itu tidak alim? Nah, kalau kalian sudah berguru dengan saya, jangan lagi ya berguru dengan orang lain. Oh, kamu membatasi sebuah media yang luas. Kamu membatasi sebuah peluang, majal, arena yang luas. Orang kita menuntut ilmu kepada siapa saja asal jelas sanad asal usulnya. Iya memang di dalam perguruan itu ada yang namanya Syekh Murabbi. Dan ini hanya satu. Ada yang namanya Syekh Fatah Futuh yang membukakan mata hati kita. Dan ini juga hanya satu. Tapi ada yang namanya Syekh Muallim, Syekh Ta'lim. Nah ini nggak apa-apa lebih dari satu. Ada lagi Syekh Tabarruk. Ini nggak apa-apa lebih dari satu. Ada lagi Syekh di dalam mengambil sanad. Ini nggak apa-apa lebih dari satu. Para pendahulu kita, ada yang punya guru 10, ada yang punya guru 20, ada yang punya guru ratusan. Imam Bukhari itu berapa gurunya? Nggak apa-apa. Ini orang dilarang. Ikam kalau sudah berguru lawan aku, kada boleh lagi lawan orang lain. Ngatakan tuh biar ganal imamahnya. Misalnya, ini membatasi sesuatu yang luas menjadi sempit. Nggak boleh kayak gitu. Oleh karenanya hakikat berdakwah itu mengajak orang agar cinta kepada Allah, mendekatkan hamba Allah kepada Allah, bukan kepada kamu. Akhirnya apa? Amun banyak pengikutnya senang, semangat dia mengajar. Oh, majelis saya jamaahnya sekarang berjumlah 100. Oh, sekarang berjumlah 500. Oh, sekarang 1000. Senang. Pas giliran hari hujan, orang ada tapi ada turunan 50-annya yang hadir. Perai kita majelis. Kenapa? Karena kamu misinya adalah mengajak orang kepada kamu, bukan kepada Allah. Beda dengan orang yang berdakwah karena Allah. Dia ngajak umat agar sampai kepada Allah. Dia ngajak umat agar dekat kepada Allah. Dia hanya sebab, dia hanya perantara. Inilah perintah Allah kepada Nabi Daud. Ya Daud, wahai Daud, habibni ila ibadi. Jadikan aku dicintai kepada hamba-hambaku. Buat mereka cinta kepadaku. Ajarkan mereka tentang tata cara berzikir kepadaku. Ajarkan mereka tentang tata cara merindukan aku. Ajarkan mereka tentang bagaimana supaya mereka merasa bahwa aku selalu mengawasi mereka. Aku selalu melihat mereka, mendengarkan mereka. Ajarkan, kasih tahu kepada hamba-hambaku biar mereka selalu ingat dan cinta kepadaku. Allah tuh pengen dicintai, subhanallah. Kapan lagi kita mencintai zatnya? Allah pengen dicintai loh. Sampai pesan kepada Nabi Daud, tuh buat hamba-hambaku itu agar dia jatuh cinta kepadaku. Subhanallah. Qala, Nabi Daud ini kan bingung. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa kaifa uhabbibuka ila ibadik, dan bagaimana aku bisa menjadikan engkau dicintai kepada hamba-hambamu? Bagaimana saya bisa menjadikanmu agar dicintai oleh hamba-hambamu? Boleh dibaca ya Rabbu, itu namanya nakirah maksudah. Boleh dibaca ya Rabbi, nakirah mudhaf. Apa munada mudhaf, maaf, munada mudhaf. Mudhaf ilaihnya dibuang. Apa? Ya. Yaul mutakallim, dhamir. Boleh dibaca ya Rabbu, wahai Tuhan. Boleh dibaca ya Rabbi, wahai Tuhanku. Wa kaifa uhabbibuka ila ibadik, dan bagaimana mungkin saya bisa menjadikan engkau dicintai kepada hamba-hambamu? Qala, Allah Ta'ala ajarkan.
Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Daud, dzakirhum alai, ingatkan mereka akan nikmat-nikmatku. Ingatkan mereka. Kalau mereka ingat dengan nikmat-nikmatku, mereka akan cinta kepadaku. Sebenarnya kita ini bisa mencintai Allah kalau selalu mengingat nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Di saat kita lupa dengan nikmat yang datangnya dari Allah, di saat itulah rasa cinta kepada Allah Ta'ala hilang dari hati kita. Manusia itu kan diciptakan secara tabiat senang kepada orang yang berbuat baik terhadapnya. Sudah dibahas kemarin. Orang berbuat baik kepada kita, ngasih kita uang, ngasih kita makanan, pasti kita senang sama orang itu. Masya Allah, Haji anu tuh baik benar ikam. Aku kalau beelang ke rumahnya pasti diberinya makan. Kalau tetamu di mana aja pasti menagur. Bukan menagur lagi, memberi duit aja pulang. Bagus benar sih itu. Kamu baru diberi makan sama si Haji, baru dikasih uang sama si Haji, senangnya luar biasa sampai memuji-mujinya. Nah, kamu bukan hanya diberi uang, diberi makan, diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu tidak pernah senang dengan Allah? Kenapa kamu tidak pernah memuji Allah barang hanya mengucapkan alhamdulillah? Giliran si Haji memberi, Masya Allah, dipuji. Pas ada kata diberi sidin, sarik kamu, menyambat diam. Naudzubillah, itulah manusia. Padahal Allah Ta'ala itu jauh. Siapa di antara kita yang punya teman yang selalu memberikannya uang ini segala macam? Itu tahu nggak? Dibandingkan dengan kebaikan Allah kepada kita, jauh Allah lebih baik kepada kita daripada dia. Dia orang baik, suka ngasih ini dan itu, tapi Allah jauh lebih besar pemberiannya kepada kita daripada dia. Tapi kok kita lebih memuji dia, lebih mencintai dia, menyayangi dia, lupa dengan Allah yang lebih banyak memberikan kenikmatan kepada kita, jauh daripada yang Ia berikan kepada kita. Ia hanya memberikan kita uang setiap bulan misalnya 1 juta. Sebulan sekali aku diberi sini 1 juta. Senang kan kamu sama dia? Allah Ta'ala bukan hanya memberimu 1 juta. Allah memberimu kehidupan, bukan hanya sebulan sekali. Kamu hidup sebulan sekali. Bulan kena mati, bulan kena hidup pulang gitu. Hari-hari kamu diberi kehidupan sama Allah. Hari-hari kamu bisa menghirup udara dan mengeluarkannya kembali, lalu menghirupnya kembali, bernafas. Itu nikmat yang luar biasa, tapi kamu nggak pernah sadar. Kamu hari-hari bisa melihat dengan normal, hari-hari bisa berbicara, hari-hari bisa mencicipi rasa manis, rasa asam, rasa tawar dan lain-lainnya. Itu nikmat dari Allah. Mestinya Allah yang lebih kamu sukai, mestinya Allah yang lebih kamu puji, karena nikmatnya jauh lebih besar daripada orang yang berbuat baik kepada kita tadi. Ya, orang itu baik, berhak untuk dipuji, tapi Allah jauh lebih baik dan lebih berhak untuk dipuji. Dzakirhum alai, ingatkan mereka wahai Daud akan nikmat-nikmatku. Orang yang tidak ingat dengan Allah, dengan nikmat Allah, dia tidak akan cinta kepada Allah. Makanya di dalam surah Ar-Rahman itu dijelaskan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kalian yang mana yang kalian dustakan? Gara-gara mendustakan nikmat Allah, akhirnya apa? Tidak cinta sama Allah. Gara-gara tidak cinta sama Allah, akhirnya dosa-dosa dilakukan dengan mudahnya, larangan-larangan Allah Ta'ala digawi, perintah-perintah Allah Ta'ala ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini karena dia lupa nikmat itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya Daud, wahai Daud, kata Allah, man radda ilayya hariban katabtuhu jihbizan. Man radda, barang siapa yang mengembalikan ilayya, kepadaku, hariban, orang yang lari. Ada hamba Allah yang lari dari Allah. Maksud lari dari Allah apa? Lalai, kada tahu menahu lagi sudah lawan sembahyang, kada ingat lagi sudah lawan mati, kada ingat lagi sudah lawan akhirat. Pokoknya jauh lari meninggalkan Allah. Lalu kamu bisa mengembalikannya kepadaku. Apa kata Allah?
katabtuhu jihbizan, aku akan catat orang itu jihbizan sebagai orang yang besar. Jihbiz itu orang yang besar, orang yang terpandang. Saya catat dia sebagai jihbizan, orang yang hebat. Jihbiz, jahabidah. Aku catat dia sebagai orang-orang yang hebat. Kalau apa? Kalau dia bisa mengembalikan hambaku yang lari dariku, lari dengan dosa-dosanya, lari dengan kelalaiannya. Kamu ingatkan, kamu kasih nasihat, lalu dia tersentuh, kemudian bertaubat, kembali lagi ke jalan Allah. Ini kamu yang berhasil membuat orang tadi taubat kepada Allah, membuat orang tadi kembali lagi kepada Allah setelah sekian lama lari meninggalkan Allah. Kamu dicatat di sisi Allah sebagai jihbiz, orang hebat, orang besar. Jihbiz itu orang hebat, orang besar. Di dalam qasidah Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i mengatakan, marartu bi Hadramauta musalliman fa alfaituhu bil bishri mubtasiman rahba wa alfaitu fihi min jahabidatil ula akabir la yulqawna syarqan wala gharba. Kata Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, marartu biwadi Hadramaut, marartu bi Hadramauta musalliman, aku melewati kota Hadramaut dalam keadaan mengucap salam. Marartu bi Hadramauta musalliman fa alfaituhu mubtasiman rahba, lalu aku jumpai Hadramaut menyambutku dengan senyuman, menyambutku dengan sambutan hangat penuh senyuman. Wa alfaitu fihi min jahabidatil ula, tu jahabidah, dan aku jumpai di Hadramaut itu min jahabidatil ula, dari orang-orang hebat yang tinggi derajat mereka. Jahabidah, orang-orang hebat, orang-orang terpandang. Al-ula, yang tinggi derajatnya. Siapa mereka? Akabir, orang-orang besar. La yulqawna syarqan wala gharba, yang tidak pernah ditemukan di timur dan di barat, hanya ada di Hadramaut. Ini sanjungan pujian seorang ulama besar di zamannya, Syekh Abdurrahman, putra daripada Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, pengarang kitab Raudur Rayyahin fi Hikayatis Salihin. Itu Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i ada mengarang kitab, judulnya Raudur Rayyahin fi Hikayatis Salihin. Punya anak namanya Syekh Abdurrahman. Dia yang menggubah syair itu. Ketika dia ke Hadramaut, dia temukan banyak ulama-ulama besar yang tidak ditemukan di timur dan di barat, hanya ada di Hadramaut. Alhamdulillah, kira-kira 2 minggu yang lalu lah kita ada di sana. Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan yang lain bisa menyusul sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Ya Daud, idza ra'aita li taliban fakun lahu khadima wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi perintah Allah kepada Nabi Daud di pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjadikan kita sebagai orang-orang yang menikmati zikir kepadanya dan dekat kepadanya. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita selalu tenang bersamanya walaupun di saat sedang sendirian. Amin ya rabbal alamin.